Hai, saya Didi Riyadi. Selamat datang di ISDC Indonesia Safety Driving Center. Ketemu lagi sama Pak Krisnanda. Biasanya kemarin-kemarin kita ketemu di Korlantas. Penasaran Pak, ini sekarang dari tadi saya lihat banyak motor, banyak mobil. Ini fasilitas apa sih gede banget? Ya, Korlantas sekarang sedang menyiapkan dan membangun untuk peningkatan kualitas keselamatan serta untuk upaya menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Di samping itu juga untuk membangun budaya tertib. Nah, oleh sebab itu kita membantu pemerintah dengan menyiapkan Indonesia Safety Driving Center yang nantinya tentu akan ada Safety Driving Center yang ada di daerah-daerah. Ini merupakan tempat atau wadah untuk belajar, untuk berlatih, untuk meneliti, untuk pembinaan komunitas, untuk komunikasi, untuk dialog, dan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan road safety. Oh gitu, pantes dari tadi pas saya datang masuk, wah ini tempatnya gede banget. Terus saya lihat, kok banyak banget motor, banyak banget mobil. Jadi rupanya ini merupakan fasilitas tempat untuk pelatihan Ya, ini ya, safety driving ya. Pelatihan ini kan misalnya begini ya Mas Didi, kita melihat para ajudan, pengawal, pengemudi VVIP dan VIP. Mereka juga harus punya pengalaman, punya keterampilan, punya pengetahuan. Nah, mereka bisa berada di sini. Para instruktur sekolah mengemudi, peningkatan kualitasnya, untuk pematangannya, untuk penyamaan persepsi, ini juga bisa berada di sini. Nah, ini juga untuk para penguji SIM, karena penguji SIM juga harus punya standar kompetensi kan? Ya betul. Nah, untuk para pengemudi profesi, untuk pembinaan komunitas-komunitas, termasuk para pengusaha pun bisa juga melihat sini, melihat kemampuan, keadaan, kondisi pengemudinya dan lain sebagainya. Ini juga bisa untuk hobi. Orang yang hobi otomotif, ya. Ini betul. juga bisa untuk test drive dan ini juga untuk riset. Jadi untuk penelitian, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan menonjol bisa juga dilakukan. Nah, ini para petugas ini bukan sekedar polwan yang mengendarai kendaraan motor besar. Khusus ya Pak? Mereka ini sedang disiapkan menjadi master trainer. Ini adalah Master sudah generasi yang ketiga atau keempat di Polda Metro ya. Generasi keberapa? Keempat. Ini kita sudah lakukan. Jadi master trainer ini nanti yang akan membantu melatih para trainer di wilayah. Wow, luar biasa. Polwan semua lagi ya Pak ya? Polwan ini untuk show-off juga. Yang lain juga untuk kaitannya bahwa kita menunjukkan Polwan juga bisa, Polki juga bisa. Jadi semua kebutuhan untuk kendaraan roda 2, roda 4, bahkan pada kondisi bencana, kondisi yang sulit, ini juga kita lakukan untuk mengawal, untuk mengamankan gitu. Wah, gitu ya, luar biasa guys. Jadi memang semuanya harus memenuhi standar, bukan main-main, bukan sembarangan. Jadi memang benar-benar dipilih dan semua anggota dipersiapkan untuk selalu ready dalam segala situasi dan dalam segala kondisi. Lagi, Mas Didi, kita juga menyiapkan adanya forum Indonesia Safety Driving Center. Ini forum dialog secara virtual yang kita lakukan untuk seluruh Indonesia, untuk sekolah mengemudi kah, untuk para penguji SIM kah, untuk siapa saja. Karena Safety Driving Center ini juga untuk wahana atau wadah dialog. Dengan dialog ini kita punya soft power yang kuat, kita punya jejaring dan selalu bisa menumbuh kembangkan ide-ide kreatif, dan kita berupaya menanamkan bahwa keselamatan itu yang pertama dan utama. Yes, makanya itu dibuatlah dan diciptakan fasilitas ini ya Pak ya? Ya, kira-kira kita semua harus sadar ini milik kita bersama dan harus kita tumbuhkan. Karena kita tahu korban sudah cukup banyak. Jangan menjadi korban sia-sia di jalan raya. Kita harus patuh dan kita bangga kalau tertib berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
Terima kasih Bapak Kris. Iya, sama-sama. Sampai kita, aduh saya masih penasaran, pengen lihat lagi, pengen muter-muter lagi, pengen Nanti nyobain. silakan dites sendiri. Wah, silakan dites sendiri. Deg-degan. Deg-degan sih. Hai guys, sekarang sudah bersama dengan Ibu Lini, Ibu Yunita, ada Ibu Kristina, ada Mbak Gebi, ada Anissa. Pengen tanya-tanya, ini hari ini latihan apa sih? Hari ini latihan koreo, Koreo. koreografi. Koreo. Saya pikir ini penari doang ada koreonya kata. Penari ada. Ternyata di Polan BM juga ada koreo, iya ada Kalau latihan koreografinya. koreo tuh kayak apa sih? Ini seperti tadi yang sudah Mas Didi dan teman-teman lihat bahwa koreografi itu menampilkan beberapa gerakan, beberapa tampilan yang membutuhkan kekompakan daripada tim, kerjasama tim. Kerja sama tim, oke. Ya, ego dari masing-masing harus ngikut nih. Nggak boleh egois ya. Nggak boleh. Sama kayak di grup band juga begitu. Iya, betul. Nggak boleh egois. Satu tim harus bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kalau polwan-polwan ini yang di motor BM Brigadir Motor ya Ibu ya, betul? Iya, betul. Nah, mereka melakukan pengawalan khusus juga nggak? Atau misalnya cuman nanti kalau ada event tertentu aja? Oh, untuk keseharian justru mereka tugasnya di pengawalan. Pengawalan, oke. Pengawalan rutin ya, harian, ada pengawalan pernikahan, Pernikahan. untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, ada untuk jenazah juga. Itu berarti masuknya kegiatan kegiatan masyarakat, ya, kegiatan rutin masyarakat. Selain itu juga melaksanakan kegiatan penjagaan pengaturan di titik-titik protokol. Oke. Sepanjang Sudirman, Tamrin, terus Lalu lintas ya? lalu lintas, betul. Oke. Kalau mereka boleh nggak melakukan kayak misalnya menegur? Oh, justru Pengendara boleh. Iya, boleh. penindakan Penindakan, ya. hukum juga mereka dibekali untuk melakukan peneguran, melakukan penegakan hukum di jalan bisa dilakukan oleh teman-teman polwan. Kalau saya suka lihat di jalan tuh kadang penasaran, pengen tahu cara kerjanya gimana sih ini gitu loh. Nah, akhirnya sekarang kesampaian. Sampean ya Bisa Mas Didi langsung ya. datang ke sini. Iya. Terima kasih, saya diterima dengan baik, disambut dengan baik. Kehadiran saya di sini saya mengucapkan banyak terima kasih dan seneng bisa kenal sama semua, tahu. Jadi kan kalau kayak gini kan jadi tahu detail. Oh, Iya, betul. kayak gini sebenarnya gitu. Siap. Saya juga baru pertama kali itu lihat langsung motornya. Oh gitu, selama Saya ini biasa lihat di jalan gitu. dari jalan. Nah, Kalau sekarang beda, langsung lihat, oh keren motornya. lihat aja, nggak mau coba nih, nggak Kenapa? berani coba. Waduh. Challenge. Ya, ada Victory, ada Harley, ada Saya takut jantung melorot, BM. Ibu. Jantung Iya sih. melorot lagi tangan gitu. Terima kasih ya, Ibu. Ya, terima kasih. Itulah, Mas Didi. guys, tadi. Sukses. Apa ya namanya ya? Informasi seputar menjawab semua pertanyaan yang selama ini cuma lihat di jalan. Gue pengen tahu kayak apa. Sekarang ada kesempatan bisa berinteraksi langsung. Mantap. Hai guys, sekarang gue sedang bersama dengan Bapak Jul. Siap. Bapak Jul adalah seorang master trainer di ISDC. Nah, mau ngobrol-ngobrol sedikit banyak tentang program-program apa aja sih, kalau Siap. boleh tahu, yang dikasih di ISDC ini. Mantap Bro Dedi. Terima kasih. Sebelumnya nama saya M. Joel de Mastana. M. Joel. Kalau kata orang itu tulisan jadul jadinya Jul. Jul. Siap. Jadi yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih Bro Dedi atas kesempatan ini. Dan saya salut banget buat Indonesia Safety Driving Center. Ini cita-cita udah lama banget bagaimana ISDC ini akan melakukan membuat investasi untuk manusianya. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kemampuan di dalam investasi di SDM-nya. di SDM-nya. Di SDM-nya, Ya, oke. ya, hal otomotif nggak hanya mengendarainya, tapi banyak hal. Banyak hal. Dari otomotifnya sendiri, unitnya, baik teknik atau fungsionalnya, termasuk dengan manusianya. Nah, saya sendiri di ISDC adalah sebagai master trainer. Master trainer ya. Jadi tugas master trainer ini adalah menciptakan program, menciptakan ahli-ahli, instruktur-instruktur, mengkaderisasi
ya, mendata, menginventarisir dan meningkatkan pengembangan manusia instrukturnya. Oke. Lalu kita juga meningkatkan dengan yang namanya suatu hal yang official adalah dengan sertifikat. Jadi ahli itu harus disertifikasikan. Bukan cuman kayak oh bisa, terus Bukan. oh berarti ahli. Oh enggak sampai Ya. di situ. Ada Siap. sertifikasi. Ada ya? sertifikasi, lembaga sertifikasi profesi namanya. Oke. Nah, contoh yang paling gampang, naik motor. Kita dari dulu naik motor, bro. Karena saya ahlinya roda 2 ya. Saya dulu untuk menjadi instruktur saya harus belajar ke luar negeri. Repot banget. Repot banget. Sampai di Australia tahun 2004, alhamdulillah saya disponsori oleh Samburna. Sampai di sana saya disuruh pulang karena saya nggak punya sertifikat atau SIM Australia. Ya, Disuruh pulang. suruh pulang. Ya, akhirnya saya ngambil basic riding dulu. Begitu basic riding saya uji SIM. Uji SIM 4 kali nggak lolos, bro. Saya bisa wheelie, bisa stoppie dan lain-lain. Tapi hanya karena refleksnya tidak menyelamatkan. Artinya ergonomisnya dari tangannya nempel di rem, kaki kanannya turun. Yang pada saat berhenti dan menjalankan, kaki kanan itu harus ada di tuas rem supaya motornya tidak sini dan tidak beresiko. Yang kedua, saya harus membiasakan melihat dan terlihat. Karena 70% daripada kecelakaan ternyata dari melihat dan tidak terlihat. Melihat dan tidak terlihat iya, ya. melihat dan terlihat. Melihat dan terlihat. Ya. Oke. Pada saat saya menjalankan kendaraan saya nggak nengok, dianggap fail. Luar biasa. Yang ketiga, ya, ini jadi pengetahuan jujur nih pengetahuan baru nih buat saya nih. Refleks menyelamatkan itu penting. Nah, begitu kita menengok, ternyata pengendara di belakang atau dari lawan arah melihat melakukan pergerakan kepala atau leher, dia mengasumsikan wah kendaraan ini akan berjalan. Kendaraan di muka atau di belakang mulai mengurangi kecepatan. Jadi menengok itu di samping untuk kita bisa melihat dan kita terlihat dan lain-lain. Nah, program-program kita ini menciptakan banyak instruktur agar meningkatkan kompetensi Indonesia ke luar negeri ataupun di nasional. Yang kedua, dengan adanya ISDC, insya Allah, bukan hanya insya Allah, akhirnya akan merubah budaya berlalu lintas. Oh, mudah-mudahan ya. Jadi memang kadang suka lihat di jalan ini orang nyetir sembarangan banget, main namanya kayak traffic light, mentang-mentang udah kuning masih nerabas gitu. Belum lagi yang namanya berjamaah ya, bro. Yang belakang ikut. Yang belakang ikut. Ya. Bro Deddy, ini ada satu hal yang benar-benar suatu hal yang akan benar-benar merubah tatanan dari budaya, tata cara berlalu lintas, keselamatan dan lain-lain. Kita ini membuat namanya SKKNI, Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia. Jadi meningkatkan profesi-profesi para pengendara. Contohnya tukang ojek. Bagaimana nanti tukang ojek ini mengangkut manusia, angkutan barang, ini akan meningkat profesionalismenya. Tukang ojek kita latih. Akan ada kayak sertifikat? Iya. Oh, Itu kan gitu? lembaga sertifikasi profesi. Oke. Lalu kalau untuk roda 2, bro, tahu bagaimana kemacetan dan kepadatan lalu lintas di Indonesia. Oh iya banget. Tapi kebakaran ini perlu ditangani dengan cepat. Nah, bagaimana mobil pemadam kebakaran bisa sampai di tujuan dengan segera? Nah, akhirnya kita mulai membuat SKKNI untuk para pengendara pembawa motor dan bike, pemadam kebakaran motor. Tentunya skillnya harus tepat, skillnya harus tinggi, dan dia bisa mengoperasionalkan peralatan untuk mengoperasionalkan pemadam kebakaran tersebut. Lalu para medis menggunakan motor, mantap kan? Jadi udah nggak lagi ada yang nggak jelas ngoeng, sedang karena macet dibantu oleh para masyarakat untuk sampai ke tujuan. Nah, kita buatkan naik motor nanti para medisnya, membawa peralatan medis tersebut, sehingga sampai ke tujuan lebih cepat. Karena penting seorang para medis sampai ke tempat yang dibutuhkan akan membuat orang yang sakit itu lebih nyaman, dan secara keyakinan dia akan lebih nyaman lah artinya. Maksudnya lebih secure. Oh, gue bisa sampai on time di rumah sakit. Iya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, yang pertama adalah begitu dia nyampe orang yang sakit ini akan nyaman karena ada ahlinya. Tapi ternyata perlu dibawa nih ke rumah sakit. Nggak perlu lagi harus nunggu ambulan. Mobil pribadi selama ada perlengkapannya dan bisa diindikan bisa dikembali ke rumah sakit lebih nyaman, lebih tepat. Lalu ada yang namanya fotografer, videografer, ya, menggunakan motor, baik digonceng atau peralatan yang ditaruh di motor. SKKN. Nah, ada lagi nanti para yang suka touring,
Touring, terus ya, touring, ya, ada touring officer-officernya motor, ya. mobil gitu Nah, ya. artinya SKKN ini meningkatkan kita secara internasional. Jadi kita punya tenaga kerja ke luar negeri nggak harus jadi pembantu. Dia bisa jadi supir taksi di roda 4, supir bus karena standarnya internasional. Standarnya internasional. Ya, itu SKKN standar kerja. Nah, itu yang kita buat di sini. Ya, jadi meningkatkan, menginvestasikan terhadap manusianya, artinya meningkatkan ekonomi Indonesia pada akhirnya. Oh, Ya, belum lagi kebayang nggak segitu banyak para motoris yang tadinya hanya sekedar motoris ke depan akan jadi bermanfaat mengisi menjadi para pengajar instruktur di seluruh Indonesia. terima kasih banyak. Sama-sama, Bro. Joel apa Joel nih? Joel Mastana, Bro. Oh, Joel Mastana. Siap. Kayak nama penyanyi Billy Joel. Siap, Billy siap, Joel. Terima kasih banyak, senang banget. Gue juga jujur banyak dapat pengetahuan baru, Ya. banyak. Ternyata setelah tahu dari penjelasan Mas Joel tadi, waduh, yang saya tahu mah nggak ada setengahnya Ya, kali, masih ya. harus banyak belajar. Ya. So, drive safe. Tambahin satu ya, Bro Dedi. Apa tuh? Silakan. Follow and subscribe YouTube ini. Iya. Penting Anda akan mendapatkan tips-tips bagaimana kita berkeselamatan. Betul. Contoh paling gampang, kalau udah pernah belajar di SDC, yang namanya ngerem bukan pantatnya pindah nanti. Ngerem yang ngerem, cut berhenti. Ya, berhenti. Pantatnya Jadi pindah. tipsnya penting, Ya, like bener. and subscribe. Yes. Sukses ya Bro Dedi, Ya, sukses sama-sama. buat di Thank SDC. you. Terima kasih. Thank you.